Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 17, yang dimana penelitian kami ini mengangkat topik hubungan durasi penggunaan gadget dengan produktivitas belajar mahasiswa Teknik Lingkungan ITERA Angkatan 2024. Latar belakang penelitian ini adalah perkembangan teknologi yang membuat gadget menjadi bagian penting dalam kehidupan mahasiswa. Gadget memberikan banyak manfaat seperti memudahkan akses informasi, komunikasi akademik, dan proses belajar. Namun, penggunaan gadget yang berlebihan, terutama untuk aktivitas non-akademik seperti media sosial dan hiburan, diduga dapat menurunkan konsentrasi dan produktivitas belajar mahasiswa. Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalahnya itu ada dua. Yang pertama, apakah terdapat hubungan antara durasi penggunaan gadget dan produktivitas belajar? Yang kedua, seberapa besar hubungan tersebut? Kemudian, tujuan dan manfaatnya. Tujuan dari penelitian ini adalah, pertama, mengetahui hubungan antara durasi penggunaan gadget dan produktivitas belajar mahasiswa. Yang kedua, menganalisis kekuatan hubungan antara kedua variabel tersebut. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah memberikan pedoman kepada mahasiswa terkait pengelolaan penggunaan gadget agar dapat mendukung proses belajar secara efektif dan mengurangi distraksi yang tidak diperlukan. Kemudian ada landasan teori. Landasan teorinya adalah, pada penelitian ini terdapat dua konsep utama, yaitu penggunaan gadget dan produktivitas belajar. Penggunaan gadget diukur berdasarkan lama waktu yang digunakan dalam satu hari untuk mengoperasikan perangkat digital. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penggunaan gadget yang terlalu lama dapat menyebabkan kelelahan mental, mengurangi kualitas istirahat, dan mengganggu kesiapan mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan. Sementara itu, produktivitas belajar merupakan kemampuan mahasiswa dalam mencapai hasil akademik secara optimal dengan penggunaan waktu dan sumber daya yang efisien. Kemudian, indikator produktivitas belajar yang digunakan itu meliputi konsentrasi, manajemen waktu, dan kedisiplinan dalam menyelesaikan tugas. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Widya Lestari dengan NIM 124250100 dari Program Studi Teknik Lingkungan. Di sini saya akan menjelaskan bagian metode penelitian, di mana penelitian ini menggunakan responden sebanyak 50 mahasiswa Teknik Lingkungan Angkatan 2024 dengan teknik total sampling. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner skala Likert yang disebarkan melalui Google Form. Selanjutnya dilakukan uji validitas dan reliabilitas menggunakan SPSS untuk memastikan instrumen penelitian layak digunakan. Analisis data dilakukan melalui uji normalitas, Kolmogorov, Simnov, dan uji korelasi Pearson untuk mengetahui hubungan antara variabel. Selanjutnya, variabel penelitian. Variabel bebas atau variabel X dalam penelitian ini ada durasi penggunaan gadget, indikatornya meliputi lama penggunaan, frekuensi penggunaan, dan tujuan penggunaan gadget. Sedangkan variabel terikat atau variabel Y adalah produktivitas belajar. Indikator yang digunakan yaitu konsentrasi belajar, efektivitas belajar, dan penyelesaian tugas tepat waktu. Sedangkan karakteristik responden, pada karakteristik responden berdasarkan tujuan penggunaan gadget, diperoleh hasil bahwa sebanyak 15 siswa atau 30% menggunakan gadget untuk keperluan akademik, sebanyak 20 siswa atau 40% menggunakan gadget untuk aktivitas non-akademik, dan 15 siswa atau 30% akhir menggunakan gadget untuk keduanya. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa mayoritas mahasiswa lebih banyak menggunakan gadget untuk aktivitas non-akademik. Distribusi data. Distribusi data menunjukkan adanya kecenderungan bahwa semakin tinggi skor penggunaan gadget, maka produktivitas belajar akan semakin rendah. Hal ini terlihat dari pola dan juga hubungan berlawanan antara kedua variabel. Temuan ini mengindikasi bahwa penggunaan gadget yang berlebihan akan mengurangi produktivitas belajar dari mahasiswa Teknik Lingkungan Angkatan 2024. Nah, selanjutnya itu setelah dihasilkan data dari kuesioner, maka dilakukan pengujian validitas, realitas, dan korelasi. Pada pengujian validitas, seluruh item pertanyaan dinyatakan valid karena nilai R dihitung lebih besar daripada R tabel. Pada uji reliabilitas, diperoleh nilai korbat alpha sebesar 0,82 untuk variabel penggunaan gadget dan 0,49 untuk produktivitas belajar. Nilai tersebut menunjukkan bahwa instrumen penelitian valid. Kemudian, hasil uji normalitas menunjukkan nilai signifikan sebesar 0,2 sehingga data tersebut berdistribusi normal. Selanjutnya, hasil uji korelasi Pearson menghasilkan nilai koefisien korelasi sebesar minus 0,64. Hal ini menunjukkan hubungan yang kuat, signifikan, dan bersifat negatif antara penggunaan gadget dan
produktivitas belajar. Kemudian pembahasan berdasarkan hasil penelitian bahwa mahasiswa teknik lingkungan angkatan 2024 rata-rata menggunakan gadget selama 5-7 jam per hari. Penggunaan gadget lebih banyak didominasi untuk aktivitas non-akademik seperti penggunaan media sosial dan lain-lain. Penggunaan yang berlebihan dapat menurunkan produktivitas belajar, efektivitas belajar, penggunaan waktu, kedisiplinan, dan lain halnya. Namun demikian, gadget tidak dapat dipungkiri bahwa gadget juga memberikan dampak yang positif apabila penggunaannya tepat dan juga disasarkan pada kegiatan akademik seperti mengakses jurnal, pembelajaran, daring, referensi kuliah, dan lain-lain. Dengan demikian, dampak gadget sangat bergantung pada tujuan penggunaannya. Kemudian masuk ke kesimpulan dasaran. Nah, dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara durasi penggunaan gadget dan juga produktivitas belajar dari mahasiswa teknik lingkungan angkatan 2024. Nilai korelasi person sebesar minus 0,64 menunjukkan hubungan yang sangat kuat dan negatif, yang berarti semakin tinggi durasi penggunaan gadget, maka semakin rendah produktivitas belajar mahasiswa. Adapun saran yang dapat diberikan yaitu, yang pertama itu membatasi penggunaan gadget apabila untuk kebutuhan yang tidak bermanfaat. Kemudian meningkatkan manajemen waktu belajar. Yang selanjutnya mengoptimalkan penggunaan gadget untuk kegiatan akademik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila banyak kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih.